Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mu Story Channel. Nah, teman-teman semua, hari ini aku lagi ada di Rosenborg Castle yang ada di Nordport, Copenhagen, Denmark. Nah, hari ini tuh udah cukup terang, udah nggak penuh dengan hujan salju lagi. Makanya kita jalan-jalan keluar. Kebetulan lagi di luar, aku pengen bahas satu hal yang beberapa kali sempat ditanya sama teman-teman yang mungkin tadinya wanita karir dan akan pindah ke sini, dan beberapa teman-teman juga yang udah pindah ke sini. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita nanganin perang batin kita yang tadinya wanita karir terus pindah ke sini terus jadi ibu rumah tangga tiba-tiba. Nah, itu sebenarnya juga perang batin yang awal-awal aku rasain. Apalagi waktu itu sudah sempat kerja juga 2 tahunan dan kerjanya full time. Terus tiba-tiba kita kesini jadi ibu rumah tangga. Sebenarnya itu udah harus dipersiapkan sebelum kita datang ke sini. Persiapannya itu apa? Kita juga harus mikir sebelum datang ke sini kita tuh mau ngapain ya ke sana ya. Otomatis kita nemenin suami itu pasti. Tapi kan kita juga harus mikirin kitanya mau ngapain juga. Nah, waktu itu aku baru mulai mengenal editing video khususnya untuk YouTube ini. Jadi sebelum datang ke sini, aku belajar gimana sih cara ngedit video, kemudian upload YouTube dan pelajarin YouTube kayak gitu-gitu. Dan yang kedua, aku juga baca buku yang judulnya Wanita Berkarir Surga, itu punyanya Ustadz Felix Shaw. Terus persiapan aku selanjutnya, aku juga bawa banyak buku yang sebenarnya belum semuanya kebaca. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku yang sengaja aku persiapkan kalau suami aku lagi ke kantor, terus aku sendirian di rumah itu bingung mau ngapain, jangan sampai kalut mau ngapain. Jadi aku persiapin itu adalah apa yang mau aku lakuin, pelajaran apa yang mau aku tambah untuk skill hidup aku, terus gimana cara membangun mental aku. Jadi kita pas nyampe sini tuh nggak uring-uringan. Terus pertanyaannya juga gimana caranya biar legowo. Sebenarnya kalau menurut aku ya, mungkin ini bisa juga ditanemin ke teman-teman yang lain. Kalau menurut aku sendiri, fitrah wanita itu sebenarnya kan emang mengurus keluarga dan rumah, ya kan, bukan bekerja di luar. Walaupun sebenarnya pada zaman Rasulullah sendiri itu perempuan juga dibolehkan bekerja seperti banyak perempuan yang ikut berperang untuk menjadi tim medis. Itu nggak dilarang. Tapi kembali lagi prioritasnya saat itu apa gitu. Jadi itu yang bikin aku legowo. Sebenarnya yang bikin legowo itu adalah karena mengikuti aturan Allah. Nah, kalau kita mengikuti aturan Allah itu pasti perasaan kita sendiri juga akan lebih legowo saat ngejalaninnya. Oke teman-teman, barusan kita break dulu karena mau ngebalik Ruzen biar Ruzen bisa ngelihat langsung juga pemandangannya ke depan ya nak ya. Nah, jadi lanjut lagi. Kalian juga harus mikirin di dalam benak kalian sendiri kurikulum untuk hidup kalian. Kalau aku, karena saat di sini aku mulai suka masak, aku mulai mengeksplor beberapa masakan. Nah, menurut aku belajar masak itu kurikulum untuk
skill aku sendiri gitu. Yang tadinya aku nggak bisa masak A jadi harus bisa masak A. Misalnya kalian pengen skill apa? Misalnya kalian pengen skill menulis novel gitu misalnya. Kalian bisa mulai menulis itu, kayak temen aku ada salah satu temanku di Belanda yang mulai belajar cara menulis novel kayak gitu. Terus nah kalau di aku lebih suka masak. Itu apa aja sih yang harus pengen aku pelajarin kayak gitu. Jadi kalian tuh nyampe sini nggak cuman bengong, terus apalagi kalau rumahnya jauh dari teman-teman Indonesia yang lain, itu kayak bingung, uring-uringan karena pada prinsipnya hidup di luar negeri itu enaknya cuma 3 bulan doang. Itu berasa kayak jalan-jalan, tapi lebih dari 3 bulan itu kalian bener-bener real life, real menjalani kehidupan gitu. Semua suka dukanya, tantangan enak nggak enaknya itu dijalanin. Jadi menurut aku bener-bener persiapin diri kalian baik dari mental, dan kalian mau ngapain itu dipikirin dari sebelum datang ke sini. Jadi apa yang kalian butuhkan untuk ngepainnya itu udah kalian bawa dari Indonesia gitu. Atau kalian nyampe sini mau belajar merajut ya nak ya. Dan yang paling penting juga waktu aku kesini tuh aku belum hamil, jadi aku juga baca-baca buku mengenai parenting. Jadi nyampe sini itu kalian nggak kaget karena harus rawat anak cuman berdua sama suami, nggak ada yang bantuin. Jadi kalian setidaknya udah tahu ilmunya, kayak gitu aja sih menurut aku. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing masalah lain atau mungkin punya tips yang lain, boleh komen di bawah. Atau kalau kalian mau nanya-nanya mengenai gimana biar tinggal di Denmark itu bisa nyaman, enak, seru, itu boleh juga kalian DM aku di Instagram atau email aku yang ada di kolom deskripsi. Udah segitu aja ya teman-teman. Makasih semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.